Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa rasulahu. Allahumma fassalli wa sallim wa karim ala hadzal nabiyil karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili bihaqq jihadi ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin, keluarga besar Ibu Cipto Suwandono yang saya cintai, yang saya hormati, yang sudah bergabung sore hari ini tadi sebagaimana disampaikan Bobo, ada Bu Cip, keluarga Pekanbaru, Mas Arif, Mbak Citra. Saya kok nggak pernah melihat wajahnya Mas Teddy sama Mbak Dita ya. Ngumpet ya, ngumpet di kamar, tapi dengerin kali ya. Kemudian sepupu dari Cilegon ya, yang di Jogja, yang di Bekasi, dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita sekalian di situasi kehidupan suasana yang pandemi dan segala hal yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali sore hari ini kita berjumpa virtual, pengajian lewat media. Sudah agak lama rasanya karena hanya sebulan sekali, dan bulan lalu kita jumpai ada 5 pekan, maka rasanya kayak sudah hampir 2 bulan nggak bertemu. Ya, mudah-mudahan Allah jaga istiqomah kita di dalam pertemuan-pertemuan dalam rangka dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam, menguatkan pemahaman kita kepada agama. Sebentar lagi kalau Allah izinkan, Allah kehendaki, Allah panjangkan umur kita, kita akan memasuki bulan Ramadan ya, 2 bulan lagi kira-kira. Tema hari ini sebagaimana yang saya usulkan, setelah beberapa kali kita membahas tazkiyatun nafs, dan sebenarnya itu juga belum selesai karena topiknya memang sangat luas banyak ya, tetapi saya ingin mencoba menyelipkan dulu tema tentang Al-Quran. Kebetulan kan memang sebentar lagi insya Allah ketemu dengan Ramadan, mudah-mudahan 1, 2, atau 3 kali bisa kita bahas tentang bagaimana berinteraksi dengan Quran dan bagaimana mencintai Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat berharap sore hari ini teman-teman sekalian memegang Quran, sehingga nanti kalau ada ayat yang kita buka bisa ya. Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang beriman, seorang muslim yang beriman, ternyata meyakini bahwa petunjuk kita adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ayat 1 mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu merasa dirinya mencintai Allah, ya, fattabi'uni, maka Muhammad diminta menyampaikan kepada umatnya, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad maksudnya, aku Nabi. Ya. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku sebagai Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan memberikan cintanya, atau Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya, orang beriman mencintai Allah juga harus mencintai petunjuknya. Tidak mungkin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita selamat dunia dan akhirat, atau dunia sampai akhirat, tanpa mengikuti petunjuknya. Al-Quran adalah kitabul hidayah. Al-Quran adalah buku petunjuk. Ya. Al-Quran adalah kitabul bayanat. Al-Quran adalah kitab atau buku penjelasan tentang hukum.
Al-Quran adalah hudan. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah az-zikr. Al-Quran adalah peringatan. Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mungkin seorang muslim, seorang mukmin akan menjalani hidup dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah kalau tidak mengikuti Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita kuatkan kembali pemahaman kita tentang cinta Quran dan bagaimana kita berinteraksi dengannya. Ya. Dalam bahasa agama, berinteraksi dengan Quran adalah nata'amal ma'al Quran. Nata'amal itu berinteraksi ya dengan Quran. Saya punya salah satu buku yang cukup bagus ya, berjudul Kaifa Nata'amal ma'al Quran. Dikarang atau disusun oleh ulama yang luar biasa, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau dari sekian lebih dari likuran karya-karya besarnya, salah satunya adalah bicara tentang bagaimana berinteraksi dengan Quran. Kaifa nata'amal ma'al Quran. Nah, oleh karena itu sedikit waktu yang kita miliki bersama-sama, saya coba ingin nukilkan beberapa hal terkait dengan tema ini. Bapak Ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Bapak sekalian, sebelum ke ke bahasan, karena bahasan ini sebenarnya bersub-sub ya, minimal saya sebagaimana tempat-tempat lain atau kajian di majelis yang lain untuk membahas interaksi dengan Quran paling tidak 3 kali sesi, 3 kali pertemuan, karena secara umum ya kalau kita melihat kajian tentang interaksi dengan Quran itu ada 3 tahapan ya. Seorang muslim berinteraksi dengan Quran itu kalau dikelompokkan secara besar itu ada 3 tahapan. Pertama adalah qiraah. Bagaimana bersikap dengan Quran? Yang pertama membacanya ya. Yang kedua adalah meningkat dari proses membaca, sekedar membaca adalah at-tilawah. Tilawah itu meskipun dalam terjemah bahasa Indonesia itu qiraah, qiraah dan tilawah sama-sama membaca, tapi kalau dalam makna yang lebih luas lagi sebenarnya berbeda. Karena kalau membaca saja itu qori, qiraah maksudnya ya, qiraah. Makanya orangnya namanya qori ya. Tapi kalau tilawah meskipun terjemah bahasa Indonesianya adalah membaca, nanti kita lihat ayatnya ya. Tetapi makna yang terkandung dari tilawah adalah ada tadabur, ada tafakur di dalamnya, ada memahami isinya, memahami kandungannya, ada proses tadarus. Nah, tadarus itu adalah mengkaji isinya. Di dalam istilah dalam istilah masyarakat umum di Jawa, di Sunda, di Betawi juga di mana-mana biasanya sama. Itu apa? Kalau orang ngaji baca namanya deres gitu ya. Deres Quran. Kalau orang Sunda bilang ngederes ya, orang Jawa bilang deres. Sebenarnya deres itu adalah bukan baca. Kalau cuma baca namanya qiraah saja. Tapi kalau deres itu adalah tadarus. Tadarus adalah dimana mengkaji isinya, ya, mengkaji kandungannya. Ya. Dari kata darsun, darsun kan pelajaran. Tempat belajar namanya madrasah. Ya. Ya. Pelajaran pertama darsul awal misalnya. Pelajaran kedua darsul sani. Ya. Jadi tadarus adalah membaca tapi proses mengkajinya ada di dalamnya. Nah, setelah melalui tahapan tadarus, tilawah yang penuh dengan kajian-kajian maknanya, kandungannya dan sebagainya, pengamalannya dan sebagainya, maka tahapan interaksi yang lebih tinggi lagi agar Quran menjadi milik kita, terbawa kemana-mana, kita pergi, Quran ada dalam diri kita, maka tahapan berikutnya lagi dalam interaksi dengan Quran adalah at-tahfiz, menghafalkannya. Nah, minimal 3 tahapan itu kita bisa memahami dengan lebih rinci dan lebih mendalam sehingga menjadi sebuah pemahaman yang luas. Tapi Bu yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Agak ironis ya, kalau kita misalnya mengaku sebagai seorang muslim, kemudian kita mengaku sebagai seorang yang beriman, tapi misalnya kita nggak pernah baca Quran gitu ya. Kalau kita sih nggak punya lembaga survei secara formal ya, masing-masing kita. Tapi kalau kita mendengar informasi, membaca informasi tentang data, tentang masyarakat muslim Indonesia,
Itu yang nggak bisa baca Quran itu jumlahnya luar biasa banyaknya. Ya, ya. Mengaku Muslim dari keturunan bahkan dari kecil sampai dewasa sampai lebih dari dewasa lagi sampai tua, ya banyak sekali persentase jumlah orang-orang Islam yang tidak bisa membaca Quran dengan baik. Dan jangan heran kalau kemudian misalnya kita mendapati sebuah data, misalnya sebagian kaum muslimin jangankan membaca, itu Quran dipegang pun tidak ya. Mengaku muslim, mengaku orang beriman, nggak mau dikatakan tidak muslim, tapi Quran nggak pernah dipegangnya, disentuhnya, boro-boro membaca, boro-boro ngaji isinya, boro-boro mentadaburi isinya. Megang Quran pun nggak pernah. Makanya kadang-kadang kita sedih ketika di kampung, ini masih ingat zaman dulu ya di kampung itu, Quran ditaruh di masjid atau di rumah-rumah, di lemari, di tingkat yang tinggi, nggak pernah disentuh, nggak pernah dibuka-buka. Sekalinya dibuka, dibaca kalau ada orang meninggal. Jadi fungsi Quran kayaknya mengalami penyempitan yang luar biasa. Padahal Quran itu adalah kitab yang harus dibuka-buka, dikaji-kaji, dipahami isinya, karena dia adalah kitabul hidayah, buku petunjuk. Ya. Mari kita lihat beberapa ayat-ayat yang menjelaskan tentang fungsi besar dari Al-Quran. Kita harus pahami betul-betul dengan meluas, karena sebagian orang yang mengaku Islam menjadikan Quran bukan sebagai buku petunjuk. Menjadikan Quran hanya sebagai, kepentingan-kepentingan parsial, kepentingan-kepentingan yang sangat sempit, kepentingan yang sangat naif. Misalnya, sekedar contoh saja, ada sebagian muslim, ya sebagian orang yang mengaku muslim, menjadikan Quran hanya sebagai wiridan-wiridan yang dikaitkan dengan larisnya dagangan. Ya. Datang ke orang yang dianggap pinter, kemudian minta amalan-amalan, dikasih bacaan-bacaan Quran misalnya. Quran hanya dia baca, dia wiridkan hanya karena dia punya keinginan, punya tujuan agar dagangannya laris misalnya. Ini misal aja, ilustrasi aja. Ini kan mengalami penyempitan yang luar biasa. Quran yang segitu mulianya, yang segitu sakralnya, yang diturunkan lebih dari 23 tahun. Ya, hampir ya 22 tahun sekian bulan, katakanlah 23 tahun dengan dua porsi besar. Di Mekah kira-kira 10-an tahun, ya, di Madinah 13 tahun, turun ayat berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, sesuai dengan kondisi-kondisi saat itu, menjawab tantangan zaman, menjawab kebutuhan saat itu dan sebagainya. Masa Quran hanya dipahami sebagai dikir-dikir atau wiridan hanya untuk sebuah kepentingan duniawi yang amat sangat sempit. Ini kan sebuah ironis. Padahal intinya adalah Quran itu diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril, masukkan ke dalam dada Muhammad sampaikan kepada umatnya sampai hari ini kita dan sampai akhir zaman. Tujuan utamanya adalah menuntun manusia agar berjalan pada rel yang Allah inginkan. Kitabul Hidayah, buku petunjuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, monggo dibuka Qur'annya. Kita lihat yang pertama. Ya, meskipun agak banyak banget ya, bisa berbelas-belas ya nama Quran dan fungsinya, kita ambil beberapa yang sangat masyhur di telinga kita karena ayat itu sering kita baca. Yang pertama, teman-teman, apa fungsi Quran? Adalah kitabul hudayah atau sebagai hudan. Monggo, surat yang awal Al-Baqarah ayat 2 ya. Alif Lam Mim ayat pertama ayat kedua. Dalikal kitabu ya. Itulah kitab, itulah buku. Apa? La raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba, la itu tidak, raiba itu ragu-ragu, fihi di dalamnya. Quran itu kitab yang mutlak, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Untuk apa? Kata Allah ayat berikutnya lagi, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk, sebagai penerang ya, sebagai lampu ya, petunjuk gitu ya. Hidayah atau hudan untuk siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang nggak bertakwa memang akhirnya nggak mau menggunakan Quran sebagai petunjuknya. Dia menggunakan buku-buku yang lain. Orang-orang yang nggak beriman kepada Allah, dia gunakan kitab-kitab yang lain,
dunia lain, karya-karya manusia biasa, dia pakai untuk petunjuk hidupnya. Pak, manusia diciptakan oleh Sang Maha Kholik, tentu Sang Maha Kholik yang paling tahu bagaimana merinci, menjelaskan petunjuk perawatan manusia agar manusia selamat. Ilustrasinya atau apa namanya permisalan yang berbanding adalah ini ustadznya. Sholat pabrik Honda, ya, pabrik Honda, mobil Honda misalnya, atau motor Honda, maka setiap produksinya dia mengeluarkan buku manualnya sesuai dengan kondisinya, sehingga mobil atau motor itu awet karena dirawat dengan buku manual yang sesuai. Kita bisa bayangkan kalau mobil Honda, motor Honda dirawat dengan buku manual Yamaha atau Vespa misalnya, sudah berantakan, rusak. Itulah manusia. Manusia dicipta oleh Sang Khalik Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan buku manualnya untuk menunjuki merawat manusia agar selamat, agar awet di dunia hingga akhirat selamat. Itulah namanya Quran. Namun sayangnya banyak sekali orang-orang yang tidak menganggap Quran itu sebagai sesuatu yang diharapkan oleh Allah, bagaimana mensikapinya. Baik, itu yang pertama. Surat 2, Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Quran sebagai petunjuk. Kita lihat yang lainnya, teman-teman sekalian. Masih dalam surat Al-Baqarah, kayaknya ayatnya hafal, familiar ya, dan Ramadan selalu dibaca nih oleh para dai, ya, para ustadz, para kiai, dan juga jamaah sering membacanya. Itu apa? Masih dalam surat 2 ayat 185. Di situ Allah jelaskan kan? Kita coba simak ayatnya ya. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan yang di dalamnya, insyaallah mudah-mudahan Allah sampaikan ya Bapak Ibu sekalian kepada Ramadan, mudah-mudahan lagi. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi, yang di dalamnya unzila fihil Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Pertama, hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Oh, ternyata tidak untuk orang beriman saja, tapi untuk semua manusia. Quran adalah kitabul hidayah, buku petunjuk, hudan. Ya. Hudal linnas, kemudian apa? Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan. Bayyinat itu penjelasan. Ya. Penjelasan demi penjelasan dari petunjuk itu. Ya. Ya. Dari hidayah itu. Ya. Kemudian nasi wal furqan, dan juga pembeda. Nah, dari sini kita sudah lihat fungsi Quran dalam ayat yang baru saja kita baca adalah sebagai petunjuk, sebagai penjelasan, sebagai furqan atau pembeda. Baik, agak singkat-singkat saja ya, teman-teman sekalian. Kita lihat misalnya dalam dalam surat ke-10, surat Yunus ayat 57. Ya, monggo dibuka saja, agak cepat-cepat dikit ya. Di situ Allah bilang, ya ayuhan nas, wahai manusia. Oh, ternyata semua manusia yang dituju oleh Allah. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah. Sesungguhnya telah datang dari Tuhan kamu mau'izah, pelajaran. Maksudnya adalah Al-Qur'an, ya. Ya. Al-Qur'an sebagai mau'izah, sebagai pelajaran. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa hudan wa syifa warahmah, juga sebagai obat. Nah, di sini kita jumpai satu informasi Quran selain tadi yang sudah di atas ya, petunjuk, penjelas, furqan, pembeda, tambah lagi adalah sebagai mau'izah, sebagai pelajaran, tambah lagi sebagai syifa, obat. Apa kata Allah dalam ayat tadi? Wa syifa'un lima fis sudur, sebagai obat atau syifa untuk apa? Untuk apa yang ada di dalam dada kalian, hati, ruhani, obat jiwa. Ya. Teman-teman sekalian, sudah berapa itu? Ya, kita ingin agak sedikit ringkas, tetapi yang penting tercakup ya. Coba lagi di dalam surat 17, surat Al-Isra ayat 82. Allah bilang begini, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Quran itu kata Allah ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Untuk apa? Diulang lagi, syifa sebagai obat jiwa, obat rohani, wa rahmah, dan juga sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah pada umat manusia.
Ya. Lagi dikit lagi ya. Nah, tadi sudah berapa tuh? Dikit lagi. Quran juga disebut sebagai adzikra. Itu apa? Peringatan. Antum, kita semuanya bisa baca di dalam surat Al-Hijr, surat Al-Hijr itu surat 15 ya. Surat ke-15 ayat ke-9. Kata Allah begini, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu kata Allah, sesungguhnya aku kata Allah, kami kata Allah, ya. Nazzalna dzikra, kami yang menurunkan adzikra, adzikra itu peringatan, maksudnya adalah Quran, ya. Kami yang menurunkan Quran atau adzikra, wa inna lahu lahafidun, dan kami pula yang menjaganya. Jadi Quran ini insya Allah Bapak Ibu sekalian sampai kiamat tidak akan pernah berubah. Satu huruf pun nggak mungkin akan keselip dan akan berubah. Kenapa? Allah menjaganya. Loh, di mana apa? Kalau Allah menjaganya, salah satunya adalah Allah menguasakan, Allah mengkaruniakan kepada ratusan, ribuan, jutaan insya Allah manusia-manusia penghafal Quran. Bukankah orang yang menghafal Quran itu hafal ayat, koma, titik, hurufnya, semuanya hafal? Nah, bentuk penjagaan Allah salah satunya adalah pelibatan manusia, Allah berikan kemampuan untuk menghafalnya. Syukur-syukur kita diberikan karunia oleh Allah untuk gemar menghafalkannya. Minimal terus menambah hafalannya. Nanti kita bahas dalam tahapan sesi berikutnya lagi. Satu lagi teman-teman sekalian, surat Toha. Tadi sudah ya, surat 2, ada 2 ayat diantaranya. Surat 10 ayat 57, barusan tadi surat 17 ayat 82, barusan lagi surat 15 ayat 9. Satu lagi, Quran itu adalah, ya, kita lihat dalam surat Toha 20 ayat 124. Juga disebut adzikri atau peringatan, ya. Apa kata Allah? Waman 124 ya, 20.2 124. Waman a'radu an dzikri, ya. Dan siapa orang yang a'radu an dzikri, menjauhkan diri dari peringatan Allah, menjauhkan diri dari Al-Qur'an, membelakangi Al-Qur'an, ya. Menjadikan Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkannya, ya. Apa kata Allah? Fa innalahu ma'isyatan donka. Maka sesungguhnya Allah nanti di hari kiamat akan mengumpulkan, itu yang kedua. Yang pertama, fa innalahu ma'isyatan donka, ya, maka Allah akan menjadikan kehidupan dirinya sempit. Koma, ujung ayatnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti Allah akan mengumpulkan mereka, siapa mereka? Orang-orang yang menjauhkan dari peringatan Allah atau Quran. Allah kumpulkan, wa nahsyuruhu, Allah himpun, Allah kumpulkan dalam keadaan di hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Punten, saya akan ingin menggarisbawahi dalam ayat ini, karena ini nanti juga bagian yang akan mendasar dikaji dalam tahapan berikutnya lagi. Teman-teman sekalian, ulangi lagi ayat yang terakhir ya. Yang surat Toha tadi, surat 20 ayat 124. Waman a'radu an dzikri, siapa yang menjauhkan dari peringatanku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan donka. Yang pertama, maka sesungguhnya baginya penghidupan atau kehidupan yang sempit. Mungkin dia kaya raya, mungkin dia punya apa saja, mungkin pangkatnya tinggi, hartanya sangat melimpah, tapi hidupnya sempit, gak pernah rasa cukup, padahal dia punya segala-galanya. Meskipun demikian, tapi Allah bilang ketika menjauhi Allah, maka fa innalahu ma'isyah donka, kehidupannya akan disempitkan oleh Allah. Ya. Rezekinya mungkin luas, lapang, tak terbatas, tapi jiwanya sempit. Koma, ujungnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat mereka semua dalam keadaan buta. Teman-teman sekalian, tolong disimak baik-baik ayat ini. Orang yang menjauhi dari Quran akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu mereka protes, ayat berikutnya, ayat 125-nya. Ini sekaligus agak kajian ke dalamnya ya, walaupun sebenarnya ini di tahapan kedua, tetapi karena sudah kita lewati ayatnya, kita pertegas saja untuk bahan ke tahapan pemahaman berikutnya lagi. Teman-teman sekalian, ayat sesudahnya apa? Qala rabbi lima khasyartani a'ma. Mereka berkata, Rabbi, wahai Tuhanku,
Lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu aku melihat. Itu protes siapa, Bapak Ibu? Protes orang-orang yang Allah kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Siapa mereka? Ya tadi ayat sebelumnya, yang jauh dari Quran, yang membelakangi Quran, membelakangi peringatan Allah. Kemudian mereka protes, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? A'ma, wa qad kuntu basira. Padahal dulu saya melihat dengan jelas. Di dunia melihat dengan jelas. Apa jawab Allah ayat sesudahnya? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah bilang, qala kadzalik. Ya demikianlah kata Allah. Atatka ayatuna. Kamu dahulu suka ngelupain ayat-ayatku, ayat-ayat kami. Ya. Atatka ayatuna fanasitaha. Lalu kamu melupakan ayat-ayatku. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikian pula di hari kiamat ini sekarang kami lupakan. Teman-teman sahabat sekalian, coba perhatikan rangkaian kalimat tadi. 124, 125, 126. Luar biasa peringatan Allah kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengabaikan Quran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang membelakangi Quran karena akan punya nasib seperti yang Allah gambarkan tadi. Mudah-mudahan lewat kajian-kajian cinta Quran, kajian-kajian tadabbur Quran, bagaimana berinteraksi dengan Quran, kita akan semakin mencintai Quran dan semakin mendekatkan diri dengan Quran. Berarti juga mendekatkan diri kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu pengantarnya Bapak Ibu ya. Tentang beberapa fungsi Quran yang dijelaskan di ayat-ayat Al-Qur'an, dan itu masih banyak yang lain ya, masih ada beberapa yang lain, tapi setidaknya frame kita sekarang udah jelas. Oh iya, Quran itu barang suci, barang besar, barang agung, barang sakral, yang kemudian fungsinya juga sangat agung, tapi kadang-kadang manusia mengabaikan begitu saja. Bahkan ada sebagian manusia yang menggunakannya untuk hal-hal yang sangat naif, ya. Bahkan kepentingan duniawi yang amat sederhana dan amat kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin memasuki tahapan pertama. Ya. Bagaimana berinteraksi dengan Tuhan. Kita sudah tahu bagaimana kedudukan dan fungsi-fungsi di beberapa ayat yang tadi kita sama-sama baca dan simak. Kami ringkaskan ya, tahapan-tahapan dalam berinteraksi, berta'amul. Ya, kan tadi saya bilang, judulnya adalah Kaifa nata'amal ma'al Quran. Kaifa itu bagaimana? Nata'amal, kami atau kita berinteraksi ma'al Quran, dengan Quran. Dalam proses interaksi dengan Quran, tahapan yang paling mendasar, yang paling awal, ya kalau dibilang ini adalah grid ya, grid yang paling bawah ya, adalah apa? Qiraatul Quran. Itu apa? Membacanya ya. Jadi interaksi yang paling rendah, maaf jangan dibilang rendah deh, nanti salah paham. Interaksi yang paling awal, yang paling apa namanya? Didulukan dan paling dasar. Dasar mungkin. Ya, memang dasar, bukan rendah ya, paling dasar, maaf. Ya, saya ngomong rendah takutnya salah persepsi ya. Karena tidak ada kerendahan dalam Quran. Satu huruf, nah kita akan bahas ini. Satu huruf saja, ya, Mas Gogon dan yang lainnya, kita baca itu, Masya Allah, bagaimana Allah janjikan pahala dan kebaikan kepada kita. Baik, apa namanya? Interaksi yang paling pertama, sekali lagi adalah, bagaimana kita kepada Quran? Sikapnya adalah qiraah, atau membacanya. Ya, ada sedikit saya cuplikan pendapat ulama ya. Ketika beliau menafsirkan atau memberikan penjelasan kepada ayat Quran di dalam surat apa namanya 30 ayat 25, Ar-Rum ayat 25, nggak usah dibuka nggak apa-apa, sekitar saja. Ayatnya kira-kira begini. Nabi mengeluh, mengadu kepada Tuhan, kepada Allah. Ya Rabbi, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Qala Rabbi inna Rasul mengatakan kepada Allah, Rabbi, Tuhan kami, ya, inna qaumi takhudhu, sesungguhnya kaumku ini hadzal Qur'ana mahjura. Kepada Quran itu mahjuro. Mahjuro itu apa ya? Meninggalkan lah, kira-kira bahasa hijrah, meninggalkan. Jadi mengabaikan lah, minimal mengabaikan, tapi intinya meninggalkan. Ya Rabb, Rasul mengadu kepada Allah, kaumku telah meninggalkan Quran. Nah, salah satu ulama Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam menafsirkan ayat tadi, itu yang dimaksud dengan mahjuro itu atau meninggalkan Quran itu atau membelakangi Quran itu adalah ada beberapa tahapan. Yang pertama,
Siapa mereka? Orang yang tidak mau membaca Quran. Orang yang tidak pernah membaca Quran itu namanya mahjuro. Orang yang abe lagi ya dengan Quran. Yang kedua, orang yang membaca tapi nggak mau mengkajinya. Itu juga mahjuro, itu juga termasuk abe. Ini bergrade gitu ya. Yang ketiga, orang yang mau membaca, mau juga mengkajinya, mentadaburinya, tapi nggak mau mengamalkannya. Ya. Quran cuma buat teori, padahal kita inginkan kita ngaji Quran, kita ngaji bacanya, kita ngaji terjemahnya, kita ngaji kandungannya. Untuk apa? Untuk pedoman kita agar kita selamat. Untuk diamalkan sekemampuan kita. Mas tatantum. Masing-masing kita punya kemampuan, punya porsi untuk kekuatan mengamalkan ayat-ayat Quran. Tapi niat kita adalah memahami Quran, belajar Quran untuk kita amalkan. Sekalian, mahjuro itu pertama nggak baca, kedua baca tapi nggak mau memahami. Ketiga baca memahami tapi nggak mau ngamalin. Yang keempat baca mau, memahami mau, ya, tapi nggak mau mendakwahkan, nggak mau menyebarkan. Nah, padahal Allah menyuruh kepada kita, kuntum khaira umat, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah atau wajiblah di antara kamu jadi orang atau umat yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Intinya adalah amar ma'ruf nahi, berdakwah, ya. Berdakwah sesuai dengan kapasitas dan keadaan dan kemampuannya masing-masing. Dakwah tidak mesti harus pidato, dakwah tidak mesti harus ngisi pengajian. Minimal dakwah adalah menjadikan diri kita sesuai dengan nilai-nilai yang Allah kehendaki, maka diri kita menjadi orang-orang yang menjadi sumber inspirasi kebaikan bagi orang lain. Menjadi pedagang, kalau dia mau dakwah lewat kepedagangannya, jadilah pedagang yang jujur. Maka insya Allah orang akan melihat tuh Islam ada di sana. Di mana? Di pedagang itu. Dia jujur timbangannya, gak pernah mengurangi sukatan, bahkan kadang-kadang malah dikurangi misalnya. Pedagang yang jujur, kata Nabi, akan bersamaku di akhirat dengan jarak yang sangat dekat. Ini contoh bahwa pedagang yang jujur adalah dakwah dia. Pebisnis yang jujur, pedagang yang jujur, politikus yang jujur. Politikus yang jujur, pasti dia akan berpolitik yang tidak menabrak rambu-rambu dan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Tidak menjadi politikus yang hantam kromo, sikat sana sini, sikat sini. Masya Allah lah, udah kita tahu lah ya. Sekalian, kita lanjutkan. Jadi tahapan pertama adalah qiraah, ya, membaca. Nah, mari kita simak beberapa hadis yang menjadi penguat, yang menjadi pemotivasi, yang menjadi support ruhani kepada kita pada tahapan membaca. Tahapan membaca saja, belajar membaca saja, Rasulullah berikan apresiasi yang luar biasa. Apalagi menjadi orang yang baca Qur'annya mantap, mahir, bagus, profesional, ya, mahir itu, expert gitu. Membaca terbata-bata saja, membaca masih tersendat-sendat saja, Nabi mengapresiasi luar biasa. Tapi kan tentunya kita ingin menjadi orang yang lebih niat, lebih nekat daripada apa yang selama ini. Nah, harapannya kita dengan mengkaji kayak gini menguatkan kembali. Saya kira materi ini mungkin antum juga udah pernah mendapatkan misalnya, tapi mari kita kuatkan kembali. Oke, teman-teman sekalian, hadisnya sangat banyak, tetapi beberapa yang ingin saya nukilkan yang akan saya sebutkan. Yang pertama, teman-teman, yang pertama ya, tentang baca ya, tentang baca. Soalnya nanti dalam tahapan interaksi yang tadabur atau tafakur atau tadarusnya, nanti ada hadis-hadis yang berkait langsung juga. Ya. Termasuk nanti dalam tahapan tahfiz, menghafal, juga hadis-hadisnya ada kaitannya sendiri. Baik, kita lihat beberapa saja hadis-hadis yang berkaitan dengan qiraah atau membaca. Satu, simak teman-teman sekalian. Saya yang karena agak banyak ya, yang langsung aja yang nyantel-nyantel saya nukilkan ya. Yang pertama, ada hadis mengatakan demikian. Iqra'ul Qur'an fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Terjemahnya kira-kira begini, teman-teman. Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran. Bacalah itu Quran. Fa inna ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Quran itu nanti pada hari kiamat ya'ti, akan datang. Ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Syafi'an li ashabih, sebagai pembawa syafaat, sebagai pembawa pertolongan li ashabih, kepada siapa?
kepada sahabatnya. Maksudnya sahabat di sini adalah orang yang dekat dengan Quran. Pembaca Quran akan mendapatkan syafaat dari aktivitas dia, amal dia membaca Quran. Pertama, ya, bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang gemar baca Quran. Karena paling tidak kita meyakini dengan Quran yang kita baca ini, syafaat di yaumil qiyamah Allah akan berikan melalui Rasulullah SAW. Yang pertama, Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Baca Quran, rajin-rajin baca Quran, karena Quran akan datang membawa syafaat. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian. Ini hadis kira-kira maknanya lebih dalamnya adalah begini. Siapa yang membaca Quran satu huruf saja, ya, itu pahalanya 10 kali lipat kebaikan-kebaikan. Ya. Padahal kalau kita membaca satu ayat saja sudah berapa huruf. Ya. Ini hadis ada angkanya, maksudnya ada bicara soal bilangan 1 dinaikkan 10 bla bla bla. Memotivasi kita gitu. Bukan kita hitung-hitungan, bukan, tapi memotivasi kita. Betapa Allah dan Rasulnya, Allah lewat Rasulnya, memotivasi umatnya untuk benar-benar orang yang gemar membaca Quran atau membaca firman-firmannya. Kenapa? Karena nilainya luar biasa. Kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepada orang yang gemar baca Quran itu luar biasa. Mari kita lihat hadisnya. Kira-kira begini, Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca harfan, satu huruf dari kitab Allah, dari Quran maksudnya, ya, maka falahu bihi hasanat, maka baginya adalah kebaikan, hasanat. Wal hasanatu asyru amthaliha, dan setiap satu kebaikan Allah lipatkan menjadi asyru amthaliha, menjadi 10 lipat kali, ya. Nah, hadis ini belum selesai, teman-teman. Hadis ini belum selesai dan Rasul lanjutkan dengan sebuah diksi kalimat pemotivasi. Itu apa? La aqulu, kata Nabi, alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, ya, bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi walakin, tapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim itu berarti 3 huruf. Berarti kalau 3 huruf sudah 30 kali lipat kebajikan. Bagaimana satu surat, bagaimana satu halaman, bagaimana satu juz, dan sebagainya. Kebayang ribuan huruf yang kita baca akan dilipatkan 3 kalinya, 10 kalinya setiap satu huruf. Tidak terhitung jumlahnya, tetapi ini memotivasi kita, bukan hitung-hitungan angka, bukan. Ya. Oke, yang apa tuh? 2 ya. Yang ketiga. Nah, teman-teman sekalian, ini juga masih berkonteks memotivasi. Bahkan dikatakan orang yang membacanya tersendat-sendat saja masih diapresiasi luar biasa. Bahkan apresiasinya dari Nabi itu 2 kali lipat dari orang yang lancar. Ya. Baik, kita lihat kalimat hadisnya. Alladzi yaqra'ul Qur'an. Adapun orang-orang yang membaca Quran wa huwa mahirun, dan dia mahir, mantap, ya. Bagus gitu ya. Sempurna katakan gitu ya. Maka wa huwa mahirun bihi ma'a safaratul kiramil barah. Maka orang yang posisi kualitasnya membaca Qur'annya mahir, maka Allah kelompokkan, Allah dekatkan, Allah bersamakan ma'a safaratul kiramil barah, dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Koma, hadis ini masih koma ya. Kita lihat terusnya. Walladzi yaqra'unal Qur'an wa yatata' fihi. Adapun mereka atau orang-orang yang membaca Quran kemudian yatata', bahasa Arabnya yatata', bahasa kitanya terbata-bata, tersendat-sendat, gelibet-gelibet gitulah, ya. Kemudian wa huwa syaqqun, dan dia merasa berat. Tentu jelas ya teman-teman, yang namanya masih tersendat-sendat, terbata-bata pasti kan berat rasanya kan. Yang lain satu halaman cuma semenit misalnya atau 2 menit, ini satu halaman bisa lama sekali. Kenapa? Terbata, masih ngeja. Nggak apa-apa. Orang yang seperti itu saja, kata Nabi, falahu ajroni, maka baginya 2 ganjaran. Saya nggak tahu menerjemahkannya yang 2 itu maksudnya apa secara makna. Tapi kalau saya memaknainya,
Artinya apa? Orang yang membacanya terbata-bata, tersendat-sendat, dia mendapatkan dua kebaikan, dua ganjaran. Minimal ganjaran dia belajar, itu sudah luar biasa. Ganjaran dia sabar karena dia masih, proses belajarnya masih terbata-bata. Terus diikuti prosesnya, lama-lama dari terbata-bata menjadi lancar, lama-lama dari lancar menjadi mahir. Maka ketika mahir, dia akan meningkat derajatnya seperti yang awal hadis tadi, bersama para malaikat yang mulia, luar biasa. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, hadis yang lain lagi, satu lagi. Sebenarnya masih banyak ya, tetapi paling tidak memotivasi. Orang yang ahli Quran, ya, orang yang ahli Quran itu menjadi keluarganya Allah. Kan Allah tidak punya keluarga ya, Bapak Ibu. Ini makna aja sih. Allah kan tidak punya keluarga. Allah itu lam yalid walam yulad, tidak diperanakan, tidak beranak juga, tidak punya keluarga. Allah itu ahad, esa, tunggal. Ya, bukan satu tapi ahad, tunggal. Nah, tetapi ada hadis yang menyatakan bahwa orang-orang yang ahli Quran, yang bacanya pinter, yang bagus, yang diamalkan, intinya adalah dia menyatu dengan Quran, apalagi ya memang dia seorang hafiz, ya, artinya menghafalkan Quran gitu, sudah hafal Qurannya, hafal semuanya, hafal, diamalkan dalam dirinya seperti Quran yang berjalan, maka dia termasuk adalah ahli Quran. Maka orang yang seperti itu adalah menjadi keluarganya Allah di dunia dan di akhirat. Hadisnya begini, sekali lagi ini makna majasi ya, bukan Allah punya anak, punya istri, keluarga, bukan. Tapi orang-orang yang ahli Quran itu adalah menjadi bagian dari keluarganya Allah di kalangan manusia. Menunjukkan betapa luhur, betapa tinggi, betapa diangkatnya derajat orang-orang yang ahli Quran di mata Allah. Kenapa? Dia seperti keluarga. Kita di dunia saja, punten kalau punya, dalam tanda kutip ya, biasanya secara umum, kalau punya keluarga pejabat gitu ya, maka bangga. Kenapa? Ada yang jadi pejabat. Ya, ada yang jadi orang besar gitu ya, fotonya dipampang di mana-mana, ya, di kamar tamu kita pampang karena kita keluarga besar pejabat, sehingga orang kalau datang ke rumah kita misalnya, keluarga pejabat misalnya, ini cuma ilustrasi aja. Kalaulah cuma keluarga orang yang dianggap besar di dunia, saya ulangi, di dunia, nggak ada hubungannya ya, di dunia, itu saja orang sudah merasa bangga. Ya. Apalagi menjadi keluarganya Allah. Maka kata hadis ini mengatakan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya ahli, punya keluarga di antara manusia atau di kalangan manusia. Ketika salah satu sahabat bertanya, qalu man huwa ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah yang dianggap sebagai keluarganya Allah? Apa kata Nabi? Qala ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu. Orang ahli Quran itu adalah ahlullah, adalah keluarganya Allah, dan khassatuhu, dan orang-orang yang pilihan atau hamba-hamba yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kebayang ya beberapa hadis yang kita sudah baca? Bagaimana kemuliaan orang-orang yang dekat dengan Quran, dan dekat dengan Quran itu omong kosong kalau tidak pernah atau tidak gemar membacanya. Omong kosong teman-teman sekalian, kita bilang cinta Quran. Bagaimana orang cinta tapi suratnya tidak pernah dibaca? Orang dalam ilustrasi cinta di dunia saja, surat dari kekasihnya dibaca terus. Begitu berharganya, dicium-cium, ya, dibaca berkali-kali. Nah, ini Quran adalah surat cinta dari Allah. Mana mungkin kita mengaku cinta kepada Allah kalau surat cintanya, itu ayat-ayatnya jarang kita buka, jarang dibaca. Membaca WhatsApp, Twitteran, Instagraman, browsing, chatting, segala macam-macam. Berapa jam waktu yang dihabiskan oleh banyak manusia untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Quran misalnya. Ya, bukan dilarang karena dunia ini sekarang zamannya sudah berubah, tapi bagaimana memanage waktu dan bagaimana memporsikan bahwa waktu kita, syukur-syukur HP yang kita miliki, gadget yang kita miliki seperti ini, kita gunakan untuk mengaji. Ya. Saya suka bilang sama anak-anak murid ya, SMA terutama, kalau pas lagi pengajian umum kan di lapangan gitu kan, saya pandu, bahwa saya ngisi pengajian, lalu kalau ada ayat mereka suruh buka. Saya bilang, kalau hari ini kalian punya gadget, punya HP, smartphone, tapi nggak ada Qurannya di dalamnya, istighfar yang banyak sebenarnya. Maksudnya apa? Kita gunakan media teknologi ini untuk kedekatan kepada Allah, kedekatan kepada kemudahan ibadah. Salah satunya adalah Quran yang ada dalam alat teknologi kita. Kembali. Jadi tahapan pertama ya dari membaca Quran, dari interaksi dengan Quran itu adalah
qiraatan, membacanya. Nah, kalau membacanya saja sudah enggak mau, bagaimana kita mengklaim diri sebagai orang yang cinta Quran, cinta kepada Allah dan sebagainya. Baik, itu ringkasnya dari sub tahapan yang pertama, yaitu apa? Membaca Al-Quran sebagai tahapan dasar, berinteraksi dengannya, berinteraksi, berta'amul dengan Quran. Ya. Tapi yang saya muliakan, sebelum membahas sub yang kedua, yaitu tilawah, yang tentu bahasanya lebih luas dan lebih dalam lagi, karena di sana terkandung unsur ada tadabur, ada tafakur ayat, ada tadaburnya, ada tadarusnya, ada kajiannya, ada segala macam yang terkait dengan pembelajaran, ya, hasanah termasuk tafsir di dalamnya dan sebagainya. Nah, saya ingin coba sedikit nukilkan untuk motivasi kita kuat lagi tentang cinta Quran. Kita lihat beberapa mukjizat yang terkandung dalam Quran. Jam berapa ya? Sudah jam 5 kurang 5 menit. Saya sudah 55 menit bicara ya. Baik, saya tambahkan lagi teman-teman sekalian. Tak ringkas dari beberapa informasi yang menarik untuk kita jadikan renungan dan memotivasi kita. Quran adalah kitab petunjuk Allah yang memiliki mukjizat luar biasa. Sedikit ilustrasi ya teman-teman. Kalau Nabi Musa mukjizatnya seperti itu ya, kita kenal adalah salah satunya adalah tongkat bisa membelah lautan, tongkat bisa menjadi ular besar atas izin Allah, memakan ular-ular sihir dari para tukang sihir di keluarga Fir'aun dan sebagainya. Akhirnya keluarga Fir'aun dan tukang sihirnya pada beriman. Ya. Kemudian mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang meninggal, mengobati penyakit-penyakit yang spesial gitu ya. Kemudian mukjizatnya Nabi Ibrahim diantaranya misalnya nggak mempan dibakar api atas izin Allah. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya api, selamatkan, dinginlah kamu dan selamatkan dia Ibrahim. Api saja dirasakan oleh Ibrahim atas izin Allah menjadi dingin dan sejuk. Ya, tapi jangan coba-coba ya. Ya, kita jangankan api yang menggelobak ya, dibakar kayu. Teman-teman sekalian, nyalakan lilin, taruh jari kita di atas nyala lilin. Gak usah lama-lama, 2 menit aja. Ya, kok 2 menit? 2 detik saja, insya Allah tidak kuat. Itu baru api lilin yang sangat kecil. Atau ketika masak nasi, atau masak makanan, atau masak air, tutup pancinya yang panas itu kita sentuh, atau pancinya yang kena api, luar biasa. Ya. Tapi izin Allah, itu mujizat. Nah, sekarang kita lihat beberapa mujizat dalam Quran. Karena mujizat Quran itu bukan fisiknya, tapi ruhaninya atau isinya. Nah, baik teman-teman sekalian. Sebelum ke tahapan next, pada tahapan berikutnya lagi, di akhir pembahasan hari ini, saya ingin closing dengan motivasi tentang beberapa mukjizat Quran yang berkaitan dengan angka, mukjizat angka. Ya. Saya rangkum beberapa diantaranya. Pertama, kalau mau ditulis monggo sekedar untuk tambahan informasi untuk menyemangati kita. Yang pertama, teman-teman sekalian, tahukah kita? Ya, tahukah kita kata dunia dalam Al-Quran itu diulang 115 kali, sebagaimana pula kata akhirat terulang 115 kali. Segitu ya, segitu dalam angka saja Quran sudah menunjukkan mukjizatnya. Belum kandungan isinya, angkanya saja luar biasa. Simetrisnya itu loh. Ini cuma sedikit loh teman-teman dari yang terdapat dalam mukjizat Quran dalam soal angka ya. Berikutnya, kata setan dalam Quran terulang sebanyak 85 kali. Demikian pula di sebelahnya yang bertolak ya, itu apa? Malaikat terulang 85 kali. Setan garis kiri ya, menggiring-giring, menyuruh kepada nafsu dan keburukan. Malaikat yang membisik-bisikan kepada kebaikan. Terulang dengan simetris. Kata neraka, nar, ya, terulang dengan 77 kali, pun sebagaimana kata surga dengan variasinya terulang sebanyak 77 kali. Kata zakat, sedekah, sodako terulang 32 kali yang beriringan dengan kata barokah 32 kali. Karena sedekah, zakat itu melahirkan keberkahan. Ya. Lagi ya, dikit lagi ya. Kata hukuman ya, dengan beberapa macam makna terkandungnya. Kata hukuman terulang dalam Quran ini sumbernya dari Wikipedia. Itu yang ini. Itu terulang 117 kali. Sedangkan kata ampunan
terulang 2 kali lipatnya, yaitu berapa? 234 kali. Itu maknanya apa? Maknanya betapa kemaafan Allah itu 2 kali lipat daripada hukuman atau menghakimi. Artinya Allah Maha Ghafurur Rahim, Maha mengampuni lebih berlipat kali daripada Allah menghakimi kesalahan hambanya. Bahwa salah harus dihakimi kan? Di dunia pun kalau mau adil, yang salah-salah, yang benar-benar. Ya, apalagi di akhirat. Ya, teman-teman sekalian, yang luar biasa yang sudah kita kenal dalam biologi. Ya, kata perempuan terulang nisa ya dengan beberapa apa ya? Terulang 23 kali, pun kata laki-laki terulang 23 kali. Dan kita kenali bahwa ini menunjukkan angka kromosom pada manusia, bahwa pada manusia terdapat atau memiliki 46 kromosom, yaitu 23 kromosom ayah, 23 kromosom dari emak atau dari ibu kita. Ini sumber yang ini Wikipedia ya. Dikit lagi teman-teman, yang sesuai dengan fakta yang kita juga sama-sama tahu tentang perbandingan lautan dan daratan. Kata daratan di Quran terulang 13 kali, sedangkan kata lautan terulang 32 kali. Kalau dicari persentase, daratan berarti 13 dibagi dalam kurung 13 plus 32 kali 100, maka menghasilkan angka 28,8 sekian persen. Sedangkan lautan 33 dalam kurung dibagi ya, 13 plus 32 dalam kurung kali 100, terhasilkan angka 71, sekian. Maka akhirnya kita dapati sebuah fakta bahwa perbandingan lautan dan daratan seperti fakta yang sesungguhnya, yaitu apa? Bahwa fakta realitas bumi adalah 2/3-nya dari lautan. Kembali, lautan 2/3 dari bumi. Artinya apa? Lautan lebih luas daripada daratan. Nah, 71% atau 72 kalau digelapan versus 28. Kan berarti kan sepertiga dengan 2/3. Luar biasa ya. Itu baru soal angka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita menjadi tambah semangat, tambah mencintai Quran, dan cinta Quran adalah salah satunya. Di tahapan pertama ini adalah tidak ada hari tanpa membaca Quran. Saya yakin antum semua sudah menjadikan amal membaca Quran, sudah rutin tiap hari. Ya entah sehalaman, entah setengah juz, entah 1 juz, entah berapa, entah dari itu, dan sebagainya. Tapi mari dengan kajian tema ini menguatkan kembali. Terlebih, insya Allah kita akan menghadapi bulan Ramadan, mudah-mudahan menjadi tambah jelas dan tambah semangat. Inilah Mas Gogon, 1 jam persis saya bicara tentang tema sub pertama, yaitu qiraah, baru berinteraksi tahapan dasar qiraah. Next kita bahas tahapan berikutnya lagi itu yang lebih dalam lagi, luar saja kita bagaimana berinteraksi tahapan selanjutnya, yaitu tilawah bermakna tafakur, tadabur, tadarus, takhusus, kesan, kemudian ekspresi ketika membaca Quran dalam kajiannya. Kalau baca ayat tentang surga, kita bisa senyum, kita bisa penuh optimis karena kita berharap Allah memasukkan kepada. Tapi ketika kita ketemu ayat-ayat neraka, kita menangis, kita sedih, kita bukan takut di luar. Kenapa? Jangan-jangan ini adalah ayat untuk saya seperti ini nasibnya. Begitulah, ketika Allah bicara perintah itu adalah kepada kita. Ketika kita ketemu ayat larangan itu bukan orang lain. Nah, bagaimana merasakan nikmat dan dauk atau rasa membaca Quran dalam tahapan berikutnya lagi ketika seperti tadi. Next kita bahas dalam sesi yang selanjutnya, mudah-mudahan Allah berikan pertemuan kepada kita. Monggo yang mau bertanya, menambahkan atau berbagi pengalaman seputar tema hari ini atau yang lainnya. Biar adil, saya sudah 1 jam persis, jam 5. Monggo selanjutnya ada yang menambahkan. Saya kembalikan kepada reporter utama kita. Baik. Terima kasih Ustadz Suranto. Monggo. Terima kasih Ustadz Suranto. Kita tadi sudah mendengarkan pemaparan Ustadz tentang bagaimana memahami cinta Al-Quran. Kita baru pada tahap pertama, itu qiraati, ya. Membaca. Mungkin poros dulur ada yang mau ditanyakan mengenai tingkatan pertama ini, monggo. Atau mungkin kalau enggak tentang qiraati atau tahapan pertama, monggo pertanyaan lain mungkin yang mungkin berkenaan dengan atau tidak berkenaan dengan tema ini. Monggo.
Silahkan. Ayo, monggo. Enggak, teman-teman. Ma. Silakan. Ada dua kemungkinan, sangat jelas atau sangat bingung. Silakan, Ya. Ma. Ayo. Oh, suaranya belum dinyalain, Mas. Sebentar, Ma. Terkumpul berapa nih Mas Gogon yang bergabung sore hari ini? 15, Ustaz, tadi. Oh, alhamdulillah. Masih di mute yang di pondok. Ada Mas Toto? Mas Toto? Ada ini, Mas Toto baru pulang. Oh gitu. Soalnya saya pakai HP jadi nggak bisa banyak yang muncul di layar. Kalau pakai laptop kan, pakai ini kan kelihatan semua. Ya. Monggo, Ma. Bel, ayo tolong diitin. Mami nggak bisa itu, Bel. Kemute, ayo nggak bisa gitu ini. Nggak kelihatan aja, sayang. Nah, itu udah muncul suaranya. Begini Pak Ustadz, Iya, siap. Dari siapa nih? dengar nggak sekarang? Dari Bu Cip. Oh, Bu Cip. Oh. Dari Oh, Mami, ya. Ma. Dari Mami, Ustaz. Bu Cip. Kedengeran Sudah suaranya. wajahnya. Ya, baik. Saya mau tanya Pak, kalau baca Al-Quran setelah sholat subuh, Jadi, itu sebenarnya kan bagus ya. Cuma menurut ada beberapa yang saya tahu, itu nggak boleh matahari mulai terbit. Apakah itu demikian Pak? Jadi saya bingung ya, kadang-kadang kan kita maunya terus gitu, tapi berhenti dulu nanti setelah habis sholat duha baru dilanjutkan lagi. Itu bagaimana Pak? Yang benar gitu. Ibu pernah mendapatkan keterangan. Terus kalau baca Quran, Iya. kalau matahari terbit, suruh berhenti apa gimana? Ya harus tidak boleh membacanya lagi. Jadi kita teruskan setelah bersamaan dengan sholat duha. Baru dengar. Saya tidak memahami, maksudnya tidak menemukan informasi tentang apa dilarangnya orang membaca Quran ketika matahari terbit. Mungkin ini tebakan saya Bu, kalau itu Ustaz bilang, mungkin kalau kita habis sholat subuh kemudian melanjutkan dengan aktivitas zikir, termasuk juga zikir di dalamnya dalam membaca Quran, bla 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 bla, sampai ketemu matahari terbit, artinya masuk waktu syuruk ya, isyraq. Nah, karena di situ ada sebuah sunnah yang dianjurkan banget, itu apa? Sholat sunnah isyraq, yaitu sholat sunnah matahari terbit. Nah, di mana pahalanya, nilainya adalah seperti orang yang umroh, sempurna sampai 3 kali dikatakan taman sempurna kata Nabi. Itu apa? Sholat 2 rakaat isyraq. Itu apa? Sholat sunnah. Sholat subuh, bukan habis sholat subuh kemudian masak, kemudian nyapu, kemudian ngepel. Loh. Ya enggak. Maknanya itu adalah habis atau kajian seperti ini misalnya habis subuh, matahari terbit. Nah, itu ngajinya kita cut dulu, kemudian beberapa menit sesudahnya, lalu kita sholat sunnah isyraq, sehingga nanti habis itu kita boleh melanjutkan lagi. Mungkin itu yang dimaksud. Kalau kemudian melarang atau ada larangan lagi ngaji matahari, sepanjang yang saya pahami tidak ada, tidak ada. Ya. Tapi kalau konteksnya kayak tadi, kita pahami bahwa karena habis subuh dilanjutkan dengan aneka zikir, masurot atau bla 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 munajat yang lainnya, termasuk ngaji, bla bla bla. Kemudian waktu isyraq masuk kita tahu misalnya jam 6 lebih 10 misalnya lah gitu ya. Kemudian kita cut dulu, kita sholat sunnah isyraq. Karena pahalanya itu besar sekali. Seperti orang yang umroh sempurna, padahal umroh itu kan paling tidak kan seminggu, sekian puluh juta misalnya. Nah, sebelum umroh yang sesungguhnya, umroh dengan umroh yang nilai umroh gitu ya, dengan umroh yang itu tapi belum umroh. Nilainya dapat itu apa? Sunnah isyraq yang dirangkaikan setelah subuh dan dihubungkan dengan aneka ibadah yang lainnya. Itu kira-kira mungkin prinsipnya yang saya tangkap sih, mudah-mudahan. Itu. Iya, iya Pak. Nggak ada orang ngaji mau, misalnya gini, habis subuh mau 1 juz, ternyata 1 jam setengah, ya pasti lewat matahari terbit kan Bu ya misalnya. Ya nggak apa-apa, namanya lagi lagi nikmat-nikmatnya ngaji, kan nggak
Cuma kalau memang habis subuh kita nggak diselingi aktivitas yang lainnya macam-macam, maka memang sebaiknya nyambungnya ketika memang sudah masuk syuruk, disempurnakan ibadah paginya, rangkaian subuhnya, bahkan mungkin dari tahajudnya dengan sholat sunnah isyraq yang nilainya kayak tadi. Begitu kira-kira, Bu Cip. Oh Gitu. ya Pak. Oh, Makasih para banyak. saudara yang lain yang ingin bertanya. Karena kan selama ini saya tidak memahami ya. Saya pikir loh, kok nggak boleh ya, kenapa gitu aja. Ya selama ini kan saya tidak memahami, jadi saya pikir loh kok nggak boleh ya, kenapa begitu gitu. Ya Bu. Insya Allah sih kalau saya memahami kalimat yang konteksnya hubungannya sih mungkin supaya sempurna, maka cut dulu, break dulu, isyraq. Habis isyraq mau lanjutkan lagi atau mau nanti tua, namanya ibadah itu kan nggak ada batasannya. Mau ngaji kapan saja, berapa saja lamanya. Apalagi orang-orang yang sudah banyak waktu di rumah, itu kan memang harusnya memang hari-harinya, day to day-nya, detik-detik menitnya memang harusnya ya ibadah. Maksudnya apa? Masak ibadah, ngepel ibadah, apalagi ngaji, udah jelas-jelas ibadah, gitu kan semuanya. Insya Allah, Bu. Monggo sedulur yang lain. Terima kasih banyak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya nggak lihat wajahnya, tapi kedengaran suaranya, tercium aromanya, yaitu dari Pekanbaru. Iya, Pekanbaru. Tadi kan dijelasin sebenarnya kalau tema kita kan mencintai Al-Qur'an ya. Kemudian tadi tahapannya dari qiraah dulu, kemudian nanti memahami, kemudian mengamalkan gitu ya. Tapi mungkin lebih ke ini sih, gimana sih caranya supaya kita mencintai Quran nih, sesuai dengan topiknya, tahapan-tahapannya, terutama gimana kalau untuk anak-anak gitu ya, tahapan-tahapan agar mereka itu mencapai yang diharapkan itu, mencintai Quran gitu ya. Apakah sama juga dengan tadi itu tahapannya itu ya qiraah dulu gitu ya, atau gimana nih Ustadz? Mungkin lebih ke situ sih. Sebenarnya, ya saya paham Mas Arif. Itu juga pertanyaan yang sempat ditanyakan ketika ngadain webinar tema ini. Sebenarnya itu kan dua tema ya. Cuma kan saya rangkaikan maksudnya gini, supaya antara, kan tema intinya kan bagaimana sikap kita, bagaimana berinteraksi dengan Quran. Hasil dari interaksi Quran itu kan mencintai Quran dengan baik kan sebagai petunjuk. Nah, tapi sebenarnya itu cuma untuk untuk menguatkan aja. Kalau kita bahas dengan cinta Quran dalam trik-trik itu tentu ada sub-sub yang lainnya lagi gitu ya. Apalagi untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi, tapi kalau toh ini ditarik ke anak-anak, dalam makna yang bisa kita tarik adalah bagaimana, kita dalam tahapan pertama ya bagaimana orang tua mengkondisikan agar anak-anak sejenis mungkin itu cinta kepada Quran. Kan membaca belum, ya bagaimana cinta mendengarkan, cinta berinteraksi, cinta membuka-buka, cinta melihat-lihat VCD lah, atau macam-macam, atau yang cerita. Intinya apa? Mendekatkan dalam tahapan awal agar anak cinta Quran dengan gayanya anak-anak. Ya, dengan media-media atau pendekatan berarti yang sesuai dengan usia, kan bisa juga ya, maksudnya gitu Mas Arif. Jadi kalau itu orang tua pasti lebih tahu kreatifnya gimana lah sekarang, karena media ini luar biasa. Ketika anak-anak begitu kecanduan dan gantung dengan HP, bagaimana dengan HP itu diisi dengan aplikasi-aplikasi atau program yang banyak dihadirkan untuk anak-anak berinteraksi dengan Quran dalam tahapan-tahapan. Ya, tentu anak-anak pasti lebih banyak adalah visual ya. Kalau audio itu kan tahapan-tahapan udah mulai ini. Kalau visual, cerita, udah visual juga yang cerita-cerita gitu kan. Dan sekarang kan banyak sekali kan. Nah, tapi intinya adalah tema ini memang tema dua sebenarnya ya, tapi kan disambung ya. Kalau maksudnya saling berjalan. Bagaimana kita mengatakan cinta Quran kalau kita nggak punya konsep berinteraksi dengan Quran? Itu maksudnya Mas Arif. Jadi tidak mendikotomi ya, tetapi maksud saya mungkin kapan-kapan nanti kita juga bisa bahas trik-trik atau kaifiat atau tips-tips bagaimana menanamkan cinta Quran kepada anak-anak kita itu. Tapi kalau tadi saya lebih pada konsekuensi kita berinteraksi dengan Quran itu tahapan dasarnya adalah ya membaca. Bagaimana mungkin kita akan berinteraksi dalam tahapan yang lebih luas lagi dan lebih dalam lagi kalau membacanya saja enggak, atau membacanya saja nggak mau atau belum bisa dan sebagainya, kan itu kira-kira logikanya. Punten. Monggo yang lain, silakan. Mungkin satu lagi. Ya, Mas Rin, ya. Yang tadi kan ya
membaca, memahami, kemudian mengamalkan. Mungkin nggak sih ada yang misalnya membacanya dalam bentuk yang lain ya, maksudnya tidak membaca Quran tahsin setiap hari gitu ya, tapi lebih karena mengaji atau apa gitu ya, mendengarkan kajian, tapi terus jadi memahami dan lebih ke mengamalkan gitu. Mungkin nggak Ya, betul. seperti itu gitu. Ada case-case yang mungkin tidak harfiah Nggak membaca letterless, itu. membaca 2 Ya. lembar, 3 lembar per hari. Ya. Tentu banyak case ya, banyak kasus, banyak contoh orang yang tahapannya, maaf nih, mungkin kalau saya boleh menambah, memperjelas kalau tidak, mudah-mudahan tidak salah. Kan misalnya ada sebagian umat muslim, sebagian manusia, maaf, secara membacanya dia masih sangat jauh, misalnya karena belum sempat belajar dengan sungguh-sungguh pada usia-usia yang sudah harusnya layaknya sudah mahir, tapi belum, katakan itu ya. Tapi dia adalah punya interaksi yang luar biasa, itu membaca kajiannya, membaca tafsirnya, membaca terjemahnya, yang kemudian menjadi konsep untuk diamalkan dalam implementasi. Itu tentu itu yang akan kita bahas pada tahap berikutnya. tahapan yang kedua itu apa? Tilawah yang tadi dimakna, ada tadabbur, tafakkur, tadarrus, kajian, termasuk adalah kandungan dan sebagainya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tetapi case-case yang tadi yang Mas Arif sampaikan tentu banyak sekali orang yang level kiroahnya masih terseok-seok, masih terbata-bata, tapi dia pada level memahami konsepnya, pemahaman agama kepada Qur'annya itu ya baik. Kenapa? Karena dia rajin mendengar dari Ustadz, rajin membaca artikel tentang kajian Quran dan sebagainya. Sangat boleh jadi. Tetapi yang saya inginkan adalah jangan sampai tahapan-tahapan yang kayak tadi begitu indahnya pada tahapan berikutnya lagi, tapi dia tidak berusaha untuk memahami, untuk melewati tahapan pertama. Bukan berarti ketika itu harus meninggalkan yang ini terus kembali, bukan. Tetapi orang yang belum bisa baca Quran, agar menjadi rutinitas menjadi baca Quran adalah sebuah ibadah yang ringan, yang nyaman, yang enak, karena tidak terbata-bata, tidak terseok-seok, tidak tata-tata di dalam kata Nabi, tentu adalah prosesi untuk menjadi diri-diri yang membaca Qurannya itu lancar, minimal kata lancar deh. Tentu harus ini. Kenapa? Dengan lancar baca, maka termotivasi untuk lancar tilawah dan rutin hajinya, bacanya. Apalagi menjadi target one day one juz misalnya. Rasanya mentargetkan one day one juz agak sulit, agak berat kalau membacanya masih terbata-bata misalnya. Maka tahapan ini harus kita. Ketika saya membahas tahapan pertama, qiraah tadi, membaca tadi, bukan berarti ini juga menghalangi untuk mengambil tahapan yang kedua dan tentang kajiannya ya, itu bukan. Tetapi idealnya ketika setiap kita, ya siapapun kita ya muslim, yang kemudian tahapan membaca Qur'annya masih bermasalah, prosesi belajarnya harus jalan terus dan jalan terus. Ila akhir hayat, tidak ada batas waktu. Utlubul ilmi minallahil mahdi, dari buayan sampai kita meninggal. Artinya apa? Bertarget diri, saya harus menjadi orang yang baca Qur'annya itu lancar, mahir, syukur-syukur gitu ya. Nah, kenapa? Supaya tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu maksimalnya rutinitas amal yang berkaitan dengan membaca. Dalam konteks membaca ya, nah, tapi sekali lagi tidak menghalangi bahwa kemudian orang yang di sininya masih bermasalah, lalu di sini tahapan berikutnya lagi, karena banyak orang intelektual tinggi, misalnya sarjana, maaf, ilmunya doktor, profesor, pokoknya expert dalam bidang, tapi dia ngajinya berantakan, terseok-seok kenapa? Dia belum sempat ngaji, maka hadirkan proses atau jalani proses agar dia ngaji bacanya lancar, tanpa meninggalkan kecenderungan kecintaan kepada proses yang sedang dijalani, yaitu apa? Memahami kandungannya, apalagi gemar mengikuti kajian tafsir dan sebagainya. Mungkin begitu Mas Arif yang saya sambung tadi dari komen yang kedua ya Mas Arif. Baik, jadi tidak linear dan sekuensial ya, jadi bisa bercabang, nggak langsung dari harus mengikuti tahap per tahap, bisa sambil tahap 1 Iqra, bisa juga sambil menyelami mendengarkan kajian yang lain dan seterusnya ya, tanpa meninggalkan tahap 1 ya. Kita kalau belum lancar baca Quran lalu kita merasa terima di situ, apalagi tadi yang saya bahas hadisnya, orang yang membaca alladzina yaqra'unal Quran wa huwa yatata'ta, mereka terbata-bata maka mendapatkan 2. Jangan selamanya mau di dalam level terbata-bata walaupun dapat 2 apresiasi dari Nabi. Tentu kita ingin meningkat menjadi orang yang lancar, apalagi mahir. Nah, gitu maksudnya. Karena tentu, kenapa saya mengatakan begini, pengalaman ketika mengajar, dan sebagainya, banyak orang yang ketika sudah kadung, bacanya belum lancar, tapi kemudian
tidak tersemangatkan dirinya untuk benar-benar merubah untuk supaya udah Ustaz, yang penting kan saya tahu isinya. Itu kan nggak boleh juga. Nggak bagus juga kalau cuma Ustaz yang penting kan saya ngaji kandungannya, ngaji isinya, saya coba amalkan. Betul, itu the best. Tetapi proses untuk menjadi orang yang membacanya lancar itu tetap harus dijalani. Apalagi punten kalau kita laki-laki, karena kita imam minimal di dalam keluarga. Ya. Masa ini bahasa saya ya, mungkin masa S1 kita tempuh, S2 kita tempuh misalnya. Ilmu sarjananya kita tempuh dengan tinggi, tapi membaca Qur'annya kita masih belum maksimal, kan tentu ini hal yang tidak seimbang. Nah, takutnya ini bahasa saya aja ya teman-teman, takutnya nanti Allah tanya nih saya ilustrasi aja teman-teman, mudah-mudahan menghunjam dalam. Nanti kalau ada sidang Allah, ini bahasa saya aja ya teman-teman, kalau ada sidang Allah ditanya, kamu ilmu S3-nya pakar di bidang ini, teknologi, bla misalnya, tapi baca Quran kamu nggak bisa. Itu umur kamu kasih panjang kata Allah kasih panjang sampai 50 tahun. Masa 50-60 tahun masih juga nggak bisa baca Quran dengan lancar? Kira-kira mau jawab apa? Ini mulut mau ngomong apa? Ketika ditembak oleh Allah, kamu sarjana S3, pinter ini, pinter misalnya ini bahasa saya, tapi mudah-mudahan terpahami ilustrasinya. Karena jangan sampai kemudian kita berdalih bahwa kita belajar kajiannya secukup, yang penting kita amalkan. Betul, memang tujuan kita mengaji Quran dari tahapan apapun adalah untuk kita menjadi amalan ya dalam hidup. Tapi nggak boleh diabaikan juga ketika prosesi dan proses bacaannya masih belum penegasan dari saya, teman-teman. Baik, Ustadz. Monggo ada lagi yang mau ditanyakan. Jadi bukan berarti setelah qiraati selesai kita tinggalkan, tidak membaca Quran sama sekali dalam sehari, Ustadz ya. Berarti tetap walaupun sudah lancar, paling tidak minimal 1 hari bisa 2-3 lembar tetap dibaca sampai hatam sambil mengembangkan ke tahap berikutnya begitu Ustaz ya. Bukan tidak ada hari terlewati kalau kita sebagai ini ya, maksudnya apa namanya? One day. Apa sih? Tidak ada hari tanpa baca gitu. Tidak ada hari terlewat tanpa deres Quran, tanpa membaca Quran minimal. Kalau 1 juz nggak sanggup ya 2 juz. Salah ya. 2 lembar, 2 halaman, 2 lembar bisa 3 lembar sehari. Ya, padahal kalau teman-teman sekalian nih, Mbak Citra ya, saya kira Mbak Citra Mas Arif ini sehari bisa 2 juz nih kayaknya. Kalau saya lihat wajahnya ini orang yang sehari 2 juz nih. Minimal 1 juz kalau yang sudah lancar minimal 1 juz. Masa sih 1 juz kita nggak sampai nih? 2 lembar habis subuh, 2 lembar habis. Kalau saya sih milihnya bukan. Saya kalau udah ngaji ya milihnya mana yang waktu yang lagi mantap itu dibanyakin lah sehingga kemudian dalam segala aktivitasnya kita. Tapi kalau misalnya nggak tercapai pada waktunya ya kita cicil aja. Tapi kita mentargetkan diri sehari sekian. Teman-teman jangan disamain kalau yang belum lancar ya 1 juz misalnya saya sehari 2 lembar 3 lembar. Tapi tidak bolong maksudnya apa? Karena amal yang istiqomah itu yang berlanjut itu yang Allah cintai. Ingat hadis qudsi ya. Ahabbul amal indallah, amal yang Gusti Allah cinta benar gitu ya. Isinya itu adalah adwamuha wa in qala, yang adwam itu dawam, kontinu yang saya terjaga. Wa in qala kata Nabi meskipun sedikit ya. Pernyataannya juga boleh juga mau sedikit rutin atau banyak rutin, pilih. Dapat duit sedikit tiap hari atau banyak tiap hari, ayo milih ya pasti yang banyak kan. Nah, kalau masalah harta kita maunya yang banyak dan terus-terusan dunia gitu ya, akhirat juga apalagi gitu. Ini istilah aja. Setuju nggak begitu? Setuju ya? Ustaz, bagaimana waktu terbaik untuk qiraati? Apakah habis subuh, habis maghrib sampai isya, atau karena kan aktivitas kita beda-beda ya. Tapi kan sekarang aktivitas banyak di rumah, waktu bekerja di rumah biasanya. Apakah ada waktu yang paling waktu emas katakanlah ya, waktu terbaik? Kalau semua waktu baik ya. Emas, saya pikir saya juga ingin menyampaikan. Kalau bicara soal aktivitas masing-masing kan manajemennya masing-masing karena kegiatannya beda-beda. Tapi kalau waktu emas untuk ngaji menurut saya adalah habis subuh. Ya, kenapa? Fresh gitu ya. Orang ketika ngafalin juga yang paling enak rasanya pada subuh. Ya, fresh. Belum mikir yang macam-macam, kemudian diisi dengan zikir Quran yang luar biasa. Ya, mau dihafalin, mau sekedar baca, tapi pada subuh. Atau kemudian menjelang tidur. Ya, menjelang tidur beberapa menit menjelang tidur kita kita alaskan tidur kita dengan ngaji dulu misalnya. Tapi kadang-kadang kan ketika capek aja blak, makanya cari masing-masing blaksek gitu kan. Kalau pulang kerja misalnya
capek banget boro-boro ngaji gitu ya. Nah, oke, atur masing-masing sesuai dengan kesibukannya, tapi waktu-waktu. Nah, kalau saya tambahkan lagi teman-teman sekalian, kalau kita terbiasa dengan bangun malam tahajud, maka ya spare waktu sebelum masuk adzan subuh gunakan untuk juga membaca Quran sebagian porsinya misalnya. Atau kalau tidak, kalau mau diborong setelah habis subuh, ya saya cuma ingin mengingatkan kepada kita, karena di Quran juga disebut dua kali minimal gitu ya, bahwa salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah gemar beristighfar di waktu sahur. Maksudnya waktu menjelang subuh. Ayatnya diantaranya wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang minta ampun pada waktu sahur, atau dalam ayat lain adalah wabil asharihum yastaghfirun, dan dalam waktu sahur mereka minta ampun. Maksudnya saya ingin menegaskan kepada diriku dan kita semuanya bahwa salah satu amal yang sangat dicintai Allah yang baik itu adalah menjelang subuh itu atau di waktu sahur itu memperbanyak zikir istighfar. Itu tambahan saya ya. Itu aja. Tapi kalau ngaji tilawah tadarus, menurut saya yang paling enak. Supaya apa? Kenapa kita ngambil waktu emasnya habis subuh? Supaya nggak beralasan nanti. Teman-teman sekalian, saya kira semua kalimat ini setuju. Orang kalau kebanyakan nanti dan janji, maka ketimpa dengan kegiatan lagi, ketimpa dengan yang meskipun kegiatan itu di rumah saja misalnya, atau apa yang mungkin bisa jadi ketimpanya dengan kegiatan yang remeh-temeh. Tetapi ketimpa lagi. Akhirnya apa? Niat tinggal niat, ingin tinggal ingin, akhirnya semua tidak terlaksana. Jadi makanya paksakan dulu dalam tanda kutip di waktu yang pagi. Maka setidaknya kalau pagi habis subuh kita sudah ngaji sekian kan, setidaknya kalau siang dan sore nggak sempat, kan sudah kita dahulukan ngajinya. Nah itu salah satu waktu. Tapi bagi orang yang pandai memanage waktu dan memberikan spare waktu yang banyak tilawah ngaji, ya monggo kapan saja. Itu masing-masing terkembali kepada manajemen kita. Oke. Mas. Monggo yang lain kalau yang ditanyakan. Ustadz sudah mau berkegiatan. Saya khawatir belum kemalaman. Soalnya di Kebumen maghribnya kan agak maju. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Tenang aja. Tidak berarti harus berhenti. Pokoknya yang aku mau nyambung dulu. Dari Jogja mungkin ada yang ditanyakan, De Ani, atau dari Bekasi, Ayu? Ayo dari Jogja yang maghribnya lebih dulu. Monggo De Ani, kalau ada yang ditanyain. Mas Wira, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri dengan mohon Ustadz memimpin membaca doa. Kebetulan hari ini ada ibu yang sedang sakit, mohon juga doanya, sehingga beliau cepat sembuh seperti sedia kala. Monggo Ustadz. Yang sakit siapa? Yang sakit siapa? Ibunya Cici, Ibu Nuka di Bandung. Oh, ya. Mudah-mudahan ibunya Mbak Cici segera diberikan kepulihan sehat sebagaimana sedia kala. Aktivitas yang lebih maksimal lagi dalam amal-amal ketaatan. Al-hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal mulku kama yanbaghi li jalaskal karim wa 'azimi sultani. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna kama maulana fansurna al qaumil kafirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an.
waj'alhu lana imaman wan nura wa hudan wa rahmah. Allahumma ij'al Qur'an hudan li hayatina rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Matur nuwun, mudah-mudahan saged pinanggi malih di lain kesempatan dalam keadaan siap. Amin. Ya, matur Terima nuwun. kasih Ustadz.